Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Ramadan. Saya dari Ilmu Administrasi Negara, NIM 2205020088. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi governansi digital. Langsung saja ke materinya. Governansi digital adalah kerangka kerja yang mengatur pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dalam suatu organisasi atau pemerintah untuk memastikan penggunaan teknologi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini mencakup kebijakan, standar, prosedur, dan mekanisme yang mendukung pemanfaatan teknologi digital dalam pengambilan keputusan, pengolahan data, dan pemberian layanan. Konsep utama dalam governansi digital. Yang pertama, 1. Transparansi. Mengedepankan keterbukaan dalam pengolahan data dan informasi sehingga dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Yang kedua, akuntabilitas. Setiap kepuasan dan penggunaan teknologi harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, efisiensi. Memastikan sumber daya teknologi digunakan secara optimal untuk mendukung tujuan organisasi. Yang keempat, keamanan data, perlindungan data dan informasi, serta ancaman siber atau penyalahgunaan. Yang kelima, inklusi digital, mendorong partisipasi semua pihak, termasuk kelompok yang terpinggirkan dalam akses dan penggunaan teknologi. Nah, selanjutnya yaitu ada pilar governansi digital. Yang pertama, kebijakan dan regulasi, membuat kerangka hukum untuk mengatur pengolahan TIK. Contohnya ya, seperti Undang-Undang Privasi Data, kebijakan transformasi digital. Yang kedua, yaitu ada teknologi dan infrastruktur, menyediakan infrastruktur yang mendukung operasional digital seperti cloud computing, big data, dan Internet of Things. Manajemen data. Yang ketiga, itu ada manajemen data, pengolahan data yang berkualitas, terstruktur, dan berstandar untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Yang keempat, yaitu kolaborasi data dan partisipasi publik, mendorong kerjasama antara masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu ada implementasi governansi digital. Ada e-government, penggunaan teknologi untuk meningkatkan layanan publik. Smart city, integrasi teknologi untuk manajemen kota yang lebih efisien. Yang selanjutnya itu e-participation, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui platform digital. Yaitu ada sistem keuangan digital, pengolahan anggaran negara atau organisasi menggunakan sistem berbasis digital. Nah, selanjutnya itu ada tantangan dalam governansi digital. Yang pertama itu keamanan siber. Nah, ancaman siber digital adalah serangan seperti ransomware dan phishing. Yang kedua itu literasi digital. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap teknologi masih rendah. Ketiga yaitu kesenjangan digital, tidak meratanya akses terhadap infrastruktur teknologi. Yang keempat, resistensi terhadap perubahan, kesulitan dan mengubah budaya kerja tradisional ke sistem digital. Nah, governansi digital menjadi sebuah fondasi penting dalam mendukung transformasi digital yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya yaitu governansi digital tidak dapat dipisahkan dengan digital governance, karena digital governance sebagai wujud pengembangan dari konsep e-government yang lebih menitikberatkan partisipasi masyarakat pada proses pengumpulan dan pemanfaatan data. Sedangkan digital government sebagai platform bagi warganya untuk mengakses informasi dan pelayanan yang dilakukan pemerintah di mana saja, kapan saja, dan pada perangkat apapun. Adapun partisipasi masyarakat yang lebih penting dalam konsep ini selain hanya penggunaan IT sebagai pendukung operasional, namun masyarakat harus menyesuaikan pada SCOTI 5.0. Komponen pendukung digital government meliputi big data dan teknologi manajemen, cloud computing, dan pusat data, atau yang bisa disebut cyber security, manajemen informasi, pelayanan customer, jaringan, dan dukungan teknologi. Pada umumnya, portal yang dimiliki pemerintah berisi 3 bagian besar, yaitu berita atau informasi layanan, dan tata aturan perundang-undangan. Namun, belum fokus seperti portal yang dimiliki oleh negara maju, lebih bagaimana mengembang antara informasi dan tata aturan ke dalam bentuk pelayanan publik, sehingga
lebih sederhana dan mudah dimengerti. Seperti pelayanan publik tersebut antara lain informasi keuangan, pajak, pekerjaan, pensiun, dan catatan sipil. Kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak seperti keluarga, pendidikan, tempat tinggal, dan lingkungan, serta aturan yang berkaitan dengan imigrasi dan kewarganegaraan dalam rangka mencapai terwujudnya kesejahteraan rakyat. Model pelayanan publik tersebut disebut sebagai pelayanan integrasi dan interoperabilitas. Adapun fokus layanan publik sebagai upaya untuk memudahkan warga negaranya mengakses pelayanan yang disediakan oleh pemerintah meliputi informasi mengenai kementerian, badan, dan lembaga. Institusi tersebut disebut sebagai virtual agency yang diintegrasikan dan diinteroperabilitas menjadi satu dalam wadah satu nama domain, sehingga terjadi keseragaman desain dan bentuk virtualitas governansi digital. Seperti website yang dipersiapkan secara modular dengan fungsi yang jelas memberikan pelayanan publik bagi warga negaranya. Akhirnya, konsep digital government yang kuat merupakan modalitas yang dibutuhkan pemerintah untuk sukses di dunia digital. Kemampuan untuk menjadi pusat akses sehingga terkumpul big data untuk dapat dianalisa lebih lanjut. Kemudian, dikembangkan model situs yang modular dan lebih menitikberatkan pada informasi pelayanan publik sehingga akan memudahkan warga negara informasi dalam mencari dan mendapatkan informasi pelayanan publik dari pemerintah. Dengan demikian, kesejahteraan bagi rakyat akan tercapai jika digunakan seperti aplikasi digital. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dari materi governance digital. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.